Astri Rizasari, SEMM. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Saya bergabung di sini sejak tahun 2017 dengan bidang keahlian marketing manajemen. Di samping bidang keahlian tersebut, saya juga tertarik pada bidang economics dan juga tourism. PDD UKTPT bidang pengajaran saya pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada semester 2. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah ini setelah lulus mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Isu-isu yang sedang berkembang di media massa. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi akar masalah ekonomi makro dalam perekonomian tertutup dan terbuka, menganalisis keseimbangan agregat serta kebijakan pemerintah. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara saya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Penyampaian pembelajaran bisa digunakan dengan metode ceramah, diskusi, brainstorming, student-centered learning, dan case method. Pembelajaran ini dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan melalui tatap muka ataupun Zoom, sedangkan asinkronus dilakukan di dalam e-learning. Saya terlebih dahulu mengupload materi pada e-learning sehingga mahasiswa bisa membaca, memahami, dan mencatat poin-poin penting terkait materi tersebut. Interaction adalah suatu proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa guna tercapainya tujuan pembelajaran. Pada kesempatan pertama, saya meminta mahasiswa menyampaikan pendapat terkait pemahaman mereka tentang materi pada pertemuan tersebut. Mahasiswa diminta menyampaikan pemahamannya baik melalui lisan ataupun tulisan. Penyampaian pendapat melalui tulisan dilakukan dengan menuliskan pemahaman tersebut di papan tulis, sehingga bagi anak-anak yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat secara langsung memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Setelah sesi penyampaian pemahaman dari mahasiswa, saya selaku dosen cross-check serta mengapresiasi untuk pemahaman yang sudah bagus dan mendiskusikan lebih lanjut terkait pendapat yang sekiranya belum tepat sehingga semua mahasiswa dapat memahami dengan clear materi perkuliahan. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan pertemuan ke-8 dan ke-16 dijadwalkan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun course learning outcome dalam mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis akar-akar ekonomi makro di mana inline dengan expected learning outcome K1. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keseimbangan agregat dalam perekonomian terbuka dan tertutup di mana ini inline dengan expected learning outcome K1. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah makroekonomi di mana ini inline dengan expected learning outcome K1, GS3, SS3, dan A3. Selanjutnya, assessment merupakan bagaimana saya menilai mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Assessment dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro terdiri dari 10% kehadiran, 10% assignment, 50% case method, 15% UTS, dan 15% UAS.
Semua asesmen ini memiliki rubrik masing-masing. Saya juga menghargai dan memberikan poin pada setiap keaktifan mahasiswa sebagai nilai tambah. Diharapkan pada pertemuan ke-15 atau pertemuan perkuliahan terakhir sebelum UAS, mahasiswa mampu menganalisis isu makroekonomi dan menyelesaikannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam makroekonomi. Adapun kegiatan pembelajaran dalam pertemuan ke-15 ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembuka, mengambil presensi, dan melakukan recall terhadap materi minggu lalu, serta menyampaikan capaian materi pada pembelajaran saat ini sesuai dengan RPS. Pada sesi penyajian, dosen akan memaparkan terkait 3 prime isu dalam makroekonomi. Pada akhir sesi penutup, diharapkan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab. Setelah penjelasan materi dari dosen, diharapkan mahasiswa sudah mampu menganalisis case yang diupload di e-learning. Untuk itu, langsung saja kita lihat bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan interaktif di kelas. Sebelumnya saya ingin ambil absennya dulu. Angga Farida, Aulia Regina, Deva Setiawan, Rita Amelia, Eka Nur, Germaina, Rita Sitompul, Rita Luriska, Muhammad Bakti, Dedi Ananta, Muhammad Nikola, Nori, Regina Aurela, Seruni Putri, Silvani Isra, Cynthia Catur. Jadi usahakan hari ini kalau memang ada yang kurang jelas ditanyakan karena ini pertemuan terakhir. Nah, pada pertemuan kali ini apa materi terakhirnya? Lain isu kan ya? Lain isu di makroekonomi. Oke, sebelumnya apakah saudara ingat? Kita refresh dulu. Apa peran pemerintah dalam perekonomian? Peran pemerintah dalam perekonomian apa? Kebijakan fiskal. Terus apa lagi? Pengenalan. Oke, masih ingat adanya keterlambatan. Keterlambatan apa aja? Pengenalan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, tanggapan. Oke. Ada yang sudah baca materinya? Seharusnya sudah, karena ini merupakan materi yang masih diujian pada hari ini. Seharusnya ya. Ada yang pernah? Nah, biasanya kalau kita mandi di shower itu kan showernya seperti ini kerannya, posisi awal. Kalau kita mau dia ke air panasnya, kita akan putar ke arah ini biasanya ya. Kita kalau saya salah. Kalau mau dingin ke arah kanan. Nah, kalau saudara mandi pakai shower airnya belum keluar panas, tetapi mungkin ini adalah suhu yang cocok untuk tubuhnya. Karena belum terasa ini panas, mereka memutarnya habis ke kiri semua. Sehingga ketika air itu sudah menjadi panas, bagaimana respon ke tubuhnya? Umlah kulitnya. Tidak pas lagi dengan suhu tubuhnya. Ketika kulitnya terasa melepuh atau panas sekali, dia kemana memutar keran? Langsung ke kanan habis kan? Jarang dia yang akan memutarnya ke arah sini. Maknanya apa? Jadi itu butuh proses. Nggak bisa langsung. Misal nih, hari lebaran itu ketika akan lebaran harga naik. Apakah itu dikatakan inflasi? Inflasi enggak? Iya apa enggak? Inflasi itu caranya apa? Terus menerus ya. Dia menaikkan harga tapi terus menerus. Nggak bisa kita mengatakan 1-2 bulan itu langsung inflasi.
Jadi itu maknanya. Ketika di sini orang sudah menganggap itu inflasi, padahal itu belum inflasi, hanya efek sesaat. Makanya ketika kejadian di sini, mereka sudah buru-buru mengimplementasikan kebijakan moneter, misal itu salah. Ketika itu tidak berpengaruh, mereka langsung pindah ke sini. Pakai kebijakan fiskal, rupanya nggak tepat. Padahal kalau di sini, kalau mereka mau sabar, bisa dengan efektif kebijakan moneter. Tetapi karena mereka nggak sabar, langsung berubah kebijakan fiskalnya, sehingga perekonomian itu tidak jadi stabil. Itu maknanya di keterlambatan pengenalan. Artinya, saudara pernah mengenal kalau laporan keuangan itu ada dalam 3 atau 4 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Sehingga dalam menyusun kebijakan itu mereka butuh minimal 4 bulan untuk melihat olah datanya. Apakah ini kita putuskan untuk menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, sehingga keterlambatan pengenalan itu yang dimaksud di sini. Jadi kecenderungannya itu pemerintah itu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan masalah perekonomian apa yang terjadi saat itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang keterlambatan pengenalan. Oke, keterlambatan implementasi. Nah, kalau dalam jangka pendek atau kita butuh waktu cepat, mana yang lebih cepat kita mengimplementasikan kebijakan fiskal atau moneter? Implementasi berarti menerapkan, memutuskan kebijakan fiskal atau moneter. Fiskal. Kenapa fiskal? Kalau fiskal instrumennya apa? Pajak dan belanja pemerintah. Kalau moneter? Nah, kalau fiskal ini siapa yang menetapkan? Kita pada umumnya. Setiap kapan ditetapkan? Kalau misalnya belanja pemerintah? Awal tahun biasanya. Ketika orang menyusun APBN, APBD. Setiap awal tahun nih. Kalau suku bunga? Bank sentral bisa. Setiap kapan ditetapkan suku bunga? Bisa nggak misalnya kalau kuartal 1 suku bunganya 5%, kuartal 2 bisa naik 6% atau justru turun ke 4%? Bisa nggak? Suku bunga. Atau ada yang pernah kredit? Belum ya? Coba ditanya orang tuanya ketika kredit itu, misalnya kalau kita kredit rumah, apakah suku bunganya tetap aja sampai kita lunas atau enggak? Enggak tetap berubah-ubah. Berarti ini gampang untuk berubah-ubah. Nah, terkait ini, mana yang lebih cepat kita mengimplementasikan kebijakan moneter atau fiskal? Dari logika tadi nih, moneter, karena ini gampang berubah. Kalau ini saudara harus mengubahnya per tahun. Jadi nggak bisa seenaknya. Kalau misalnya tahun ini sudah dianggarkan untuk dana tol misalnya sekian triliun, instrumennya kan gini. Kalau produknya apa ya? Salah satu contohnya produk dari kebijakan fiskal apa? Dalam APBN itu dia apa? Misalnya membangun tol berarti infrastruktur. Terus kalau moneter misalnya dia mau menaikkan atau menurunkan suku bunga, apa produknya bisa kita lihat? Kalau suku bunga turun orang ngapain? Ya berarti banyak yang kredit. Kalau suku bunga naik orang ngapain? Investasi. Biasanya ini ya yang lebih ke ini investasi dan infrastruktur. Nah, dalam tanggapan mana yang lebih cepat kita melihat hasilnya? Tanggapan ini maksudnya mana yang lebih efektif dampaknya ke perekonomian? Atau gampangnya saudara mengetahui mana dia yang lebih cepat nampak hasilnya sama kita? Apakah investasi atau infrastruktur? Infrastruktur jelas ya, terlihat. Tapi kalau investasi kita harus nunggu setahun lagi. Gak mungkin kan misalnya kita nabung, kalau nabung sedikit bunganya. Kalau deposito biasanya lebih dianggap investasi. Kalau deposito kan baru bisa kita ukur berapa tambahan uang kita atau uang deposnya. Ya dia takut. Tapi kalau hanya per bulan rasanya
Jadi jangan terbalik. Kalau untuk implementasi lebih cepat si moneter daripada si fiskal. Kalau untuk tanggapan lebih cepat fiskal daripada moneter. Kalau pada kasus COVID kemarin, tiba-tiba COVID, kira-kira menurut saudara, kebijakan apa yang pertama kali diambil oleh pemerintah? Ya, kita butuh implementasi dalam waktu cepat. Implementasi loh kata kuncinya. Moneter ya. Diturunkan dulu suku bunga, dipinjam-pinjamkannya dulu duit ke orang-orang. Baru besok nih bisa dianggarkan untuk yang masker, yang alat kesehatan, baru bisa dianggarkan setelah itu. Karena ini perekonomian udah nggak stabil karena tidak ada jual beli, karena kebijakan yang mereka bikin lockdown juga, tentu dipinjamkannya duit dulu. Itu dulu langkah pertamanya. Jadi hati-hati. Kalau yang diminta adalah kebijakan apa yang cepat untuk mengatasi dalam waktu singkat si moneter. Tapi yang mana kebijakannya yang cepat tanggap? Ya hampir mirip itu si fiskal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini masuk di ujiannya, tetapi bukan pengertian tersebut, tapi lebih ke analisis. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai uangnya? Bisa semua? Ada yang bingung? Ya? Boleh contoh yang cepat tanggapan. Cepat tanggapan? Ya. Kalau yang implementasi kan tadi kan udah tanggapan kan tuh. Kalau yang tanggapan itu kira-kira apa? Kalau yang tanggapan ini tanggapan yang lebih cepat tanggap berarti ya, yang lebih cepat kita melihatnya. Ini sama yang kayak tadi. Kalau saudara investasi deposito, saudara baru bisa lihatnya setahun lagi berarti kan. Tapi kalau infrastruktur orang udah bangun, kalau infrastruktur kan berarti udah dianggarkan di bulan Januari misalnya, April orang udah mulai kerja, udah kelihatan nggak progres pekerjaannya? Itu maknanya. Jadi dia lebih pekerjaan itu lagian kalau dia di fiskal, artinya kalau anggarannya setahun itu berarti akhir tahun dia mau nggak mau harus selesai. Ini. Tapi kalau untuk investasi, kalau seandainya bunga awal yang disepakati ada 5% misalnya, di akhir deposito, di setahun deposito berarti itu yang akan didapatkan. Tetapi kita nggak bisa nerima. Atau yang lebih gampang apa ya contohnya ya? Yang lebih gampang untuk saudara pahami. Kalau yang gampangnya menurut saya itu memahaminya. Kuncinya begini, kalau tanggapan satu lagi contohnya cepat tanggapnya. Kalau si fiskal, kalau tanggapan itu lebih menyeluruh, menanggapi gampang juga, satu lagi seperti itu juga. Kalau si fiskal lebih seluruh sektor dapat bertanggap dalam kebijakan tersebut. Tapi kalau moneter ini hanya terkait dengan uang, nah itu adalah gampang. Hanya satu sektor. Kalau dengan infrastruktur misalnya sektor pendidikan masuk untung di sana. Kalau seandainya hanya moneter, kalau investasi bisa jadi transfer. Tidak ke perekonomian menyeluruh gitu. Hanya beberapa orang yang melakukan investasi. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa di UAS minggu depan. Mudah-mudahan saudara sukses semua dalam UAS-nya. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan kejanggalan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tim asesor, demikian tadi video pengajaran saya di kelas dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, dalam rangkaian pengajaran tersebut, selain dari pengajaran di kelas, terlebih dahulu saya sudah mengupload materi di dalam e-learning. Mari kita lihat dari e-learning Universitas Negeri Padang, di mana di sini akan tampil semua mata kuliah yang kita ampu untuk semua semester.
seperti ini. Oke. Pada semester ini sendiri, ini adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ekonomi makro. Ketika kita membuka pengantar ekonomi makro, nanti di pertemuan 15, saya sudah menginputkan yang prime issue in macroeconomics. Ini adalah materi terkait pertemuan ke-15, di mana mahasiswa dapat membaca dan juga memahami apa sih yang akan dipelajari di pertemuan 15. Sebagai wujud dari mahasiswa sudah membaca dan juga sudah memahami, saya meminta mereka untuk meringkas ataupun mencatat pokok-pokok pikiran yang sudah mereka pahami dari materi yang saya berikan di e-learning. Biasanya kebanyakan mahasiswa itu akan mencatat di buku catatan. Kalau di buku catatan, saya rasa hanya dia yang bisa tahu terkait apa materi tersebut. Sehingga untuk bisa semua orang tahu pemahaman mereka, saya mengidekan mereka untuk melakukan pencatatan melalui PPT ataupun PDF yang bisa diupload di sosial media mereka. Salah satu sosial media yang mereka manfaatkan adalah Instagram. Nah, berikut tampilan dari catatan mahasiswa-mahasiswa selama pertemuan. Untuk tugas pengantar ekonomi makro, mereka mencatat di Instagram mereka dan men-tag saya. Nah, kira-kira catatan mereka seperti ini. Ini adalah catatan di Mas Wahyu Aji untuk bab yang ke-15, di mana terkait time issue in makroekonomi. Jadi catatannya tidak banyak, cukup apa yang mereka pahami dari materi yang sudah saya berikan di e-learning terlebih dahulu. Nah, saya memang tidak menyarankan mahasiswa untuk mencatat terlalu panjang. Kalau bisa ya seperti ini, cukup pokok-pokok pikirannya saja. Oke, kita kembali ke e-learning. Selain dari materi yang saya berikan, mahasiswa juga saya berikan kesempatan dalam forum diskusi di mana mereka bisa melakukan diskusi antar mereka dan juga dengan saya terkait materi ini. Jika memang selama penjelasan saya kurang clear di kelas ataupun setelah mereka membaca ini mereka kurang clear, mereka bisa bertanya di forum diskusi ini. Nah, terakhir yaitu case study yang saya berikan untuk tugas pertemuan ke-15, di mana pada pertemuan ke-15 itu di RPS. Nah, terkait time issue in makroekonomi ada case study, dan pengalaman belajarnya mereka akan critical thinking, sehingga dalam penilaiannya saya membutuhkan rubrik, yaitu rubrik problem solving. Nah, di RPS ini sendiri, saya juga menyediakan rubrik-rubrik penilaian mereka, sehingga saya tidak langsung mencakok nilai si mahasiswa ini A, B, C, atau D. Nah, di sini ada rubrik yang harus saya isi, bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Di sini ada nama mahasiswanya dan topiknya, dan ini adalah rentang nilai mereka. Mereka akan mendapatkan nilai 80 sampai dengan 100 dengan kriteria sebagai berikut ini. Nah, untuk RPS ini dan juga rubrik penilaian, sebelumnya tentu saya sudah melakukan koordinasi baik dengan koordinator tim mata kuliah dan juga kepala departemen saat itu, sehingga ini sah untuk dilakukan. Demikian Bapak Ibu tambahan penjelasan saya untuk pertemuan ke-15 di dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.